9 ini segala. Ya, tutup kembali. Buka tangan pegang. Coba kita mulai berputar dari kiri kanan, ya, terus depan, terus balas. Oke. Jangan kebiasaan kedua. Hadap kiri, hadap kanan, kiri, kanan. Ya, lepaskan tangan ke bawah. Sekarang instruksi selanjutnya, Bapak Ibu, kalau saya mengatakan ya semangat pagi, tepuk tangan 1 kali, semangat siang, tepuk tangan 2 kali, semangat malam, ya, tepuk tangan 2 kali tapi tanpa bunyi. Ya, oke, jelas instruksinya? Pagi, siang, malam. Lagi malam, pagi, siang, malam, siang, malam. Berarti pasti. Pokoknya pasang gitu dengan pagi, siang, malam. 2 kali ya. Pagi, malam, siang, malam, pagi. Terima kasih. Kita melanjutkan akan kegiatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, inti daripada diskusi kita pada sepanjang Lokakarya 9 ini adalah sebenarnya bagaimana setelah Bapak Ibu pasca ya program guru penggerak ini selesai, bagaimana dapat mengeksekusi program-program yang telah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu rencanakan buat, dan kita sudah eksekusi pada Lokakarya. Rencana kerja dimaksud apakah itu kita, kemudian rencana Bapak Ibu sudah, yaitu sesi bercerita rencana tindak lanjut. Ya, kalau karya kemarin itu Lokakarya 8 ya, apa yang Bapak Ibu sudah buat di Lokakarya 8 pasti kan? Ya. Daw pa tumas selfie materi na dyan. Ya, kita lanjut ya. Selamat pagi. Pagi. mau SMA 1 dulu ini pertemuan dan Bupati ini sudah ditentukan. Ya tentang P3K. Oke, teman-teman saya isi dulu ya. Jadi kan jangan main bawa Iya, kalau dapat SK jadi asesor ya sih loh. Untuk mengasesi calon P3K-nya di situ. Oke. Iya. Kan penyamaan persepsi itu, penyamaan persepsi. Iya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di Lokakarya 8 dan tentunya sudah diselesaikan 5 menit itu sudah termasuk juga ketika ada yang bertanya. Bisa dipahami ya? Jadi ini kita akan bercerita dalam masing-masing kelompok. Kelompok itu kan pengajar praktik, jadi nanti akan dipandu oleh pengajar praktik. Tapi karena di sini mungkin saling membantu saja Pak ya. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah bisa ya? Kita mulai. Jadi waktunya satu orang untuk bercerita itu 5 menit. Silakan. Mulai dari kepala sekolah. Saya terakhir. Silakan dimulai. walaupun tidak ada pengajar praktik kita yang sudah meninggalkan kita,
sudah beberapa menit yang lalu, tapi kita harus tetap melanjutkan sesi ini berbagi cerita tindak lanjut. Jadi rencana saya yang lalu waktu Loka 8 yaitu rencana penghijauan di sekolah, yaitu seputar penanaman pohon, penanaman bunga di depan kelas. Jadi dari sini kami sudah mengadakan sosialisasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah juga mendukung program kami. Kemudian sosialisasi kepada Wakasek Sarana untuk pengadaan pot nantinya, Bapak sudah setuju juga. Kemudian kami sudah sosialisasi dengan guru-guru, walaupun belum semua guru waktu itu hadir, tapi kami sudah mengadakan sosialisasi dan mereka mendukung program kami, sehingga untuk semester depan mudah-mudahan rencana kami ini sudah bisa dilaksanakan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kalau program kami di SMA 5, komunitas praktis itu sudah jalan dan sudah ada produknya, tinggal blow up-nya, karena yang sekarang belum di blow up sama pihak sekolah yang sudah diproduk oleh komunitas praktisi itu adalah penyamaan persepsi tentang tata tertib sekolah yang akan diterjemahkan ke dalam keyakinan sekolah. Sehingga kami dari komunitas praktisi sekarang berupaya bagaimana supaya penerapan tata tertib sekolah di SMA Negeri 5 Tanah Toraja itu setidak-tidaknya itu berubah menjadi keyakinan sekolah, sehingga dalam penerapan tata tertib itu tidak bertentangan dengan penerapan kurikulum merdeka, khususnya untuk kelas 10 ya. Kemudian selain tata tertib, di komunitas praktisi kami juga sudah menghasilkan visi misi SMA Negeri 5 Tanah Toraja, itu sudah selesai. Lalu program tindak lanjut lainnya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan, di mana dalam gaya hidup berkelanjutan ini kita berkolaborasi dengan kurikulum merdeka, sehingga apa yang menjadi RTL dari calon guru penggerak setelah nanti menjadi guru penggerak itu adalah program gaya hidup berkelanjutan itu akan dilaksanakan selama semester ini, menyelesaikan masalah dan keluar dari masalah itu, bukan lari dari masalah. Terima kasih. Jadi saya dari SMK Tiranus Mantetayo, di mana program kami komunitas praktisi sudah berjalan, dan dampak dari komunitas praktisi itu kami rasakan dan sangat berdampak, sangat baik, terutama dalam hubungan kami, baik kepala sekolah, wakasek maupun seluruh warga sekolah, sangat berdampak atau sangat terlihat perubahan yang ada dengan adanya atau berjalannya komunitas praktisi. Dan melalui komunitas praktisi ini banyak program yang kami jalankan, tetapi memang pada kenyataannya beberapa program tidak berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi di sekolah kami ke depan akan merencanakan untuk melakukan kemungkinan semester depan, yaitu mading online, karena secara kebutuhan sekarang tentang literasi untuk mading secara seperti yang sebelum-sebelumnya yang ada di sekolah kurang berdampak. Jadi kami akan melakukan mading online. Jadi itu dari sekolah kami. Oke, saya Yulus Romo dari SMA 5 Tanah Toraja. Ya, tadi rekan saya Pak Santi sudah menyampaikan tentang program-program yang sudah kami lakukan di sekolah, mulai dari pembentukan supervisi, berikut penyusunan visi dan misi, dan beberapa program lain yang bersinggungan langsung dengan kurikulum merdeka sudah kami lakukan. Secara pribadi saya mengembangkan satu program di visi dan misi sekolah terkait inovasi, dan inovasi saya bawa dalam bidang literasi, yaitu mengupayakan agar sekolah itu memiliki karya literasi bisa berbentuk sastra. Karena saya awalnya bermula dari kreativitas dan inovasi yang kita terapkan ke siswa
sejauh ini sudah menghasilkan 3 karya yang akan segera dipublish, dan ini akan menjadi salah satu produk inovasi dari program yang kami jalankan di sekolah. Memang kendala utama adalah dukungan dari pemberdayaan aset, ya, karena selain 7 aset, kelompok aset yang ada yang sudah berjalan adalah kelompok aset manusianya, salah satu itu dari peserta didik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan aset dari sisi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tantangan berikutnya adalah tentang aset tentang pembiayaan. Hampir semua sekolah dan teman mengalami kendala ke dalam penyusunan program untuk aksi nyatanya, karena kita terbentur di biaya, dan ini kemungkinan akan menjadi PR besar ketika kita sudah berperan sebagai guru penggerak di periode yang akan datang. Itu dari saya. Terima kasih. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nanti di sekolah itu, karena mereka kemarin mengikuti kegiatan-kegiatan sudah belajar di nanti di sekolah kami akan membuat KKG mini. Jadi kami laksanakan nanti setiap 1 kali 1 minggu. Saya sudah bicarakan dengan kepala sekolah. Mereka menyepakati bahwa kita laksanakan ini 1 kali saja 1 minggu. Kemudian tentang umumnya 1 semester. Tentang 1 semester ini bisa melibatkan di dalam pembelajaran. Saja. Ada pertanyaan dari teman? Menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan murid. Dalam hal ini menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, dan tentunya juga mengembangkan kompetensi diri sendiri dan juga rekan-rekan yang lain. Dalam hal ini mengembangkan diri sendiri itu melalui kegiatan misalnya mengikuti webinar dengan inisiatif sendiri. Lalu lagi ada surat tugas dari sekolah, kemudian mengembangkan orang lain. Yang sudah dibuat itu pasti memiliki resiko. Dalam kesempatan ini kita akan menyusun manajemen resiko berdasarkan beban kerja nanti akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu akan melihat kemungkinan resiko apa yang akan terjadi dalam menjalankan rencana program kerja. Ya. Nah, silakan sambil ambil kopinya. Ya, saya juga terkait manajemen risiko terkait langsung dengan program yang kita sudah laksanakan, kemungkinan risiko yang terjadi itu berdasarkan pengalaman yang sudah kami jalani adalah program yang kita buat di awal itu tidak sama. Kendala utama adalah waktu. Waktu ini memang di setiap sekolah itu punya karakteristik sendiri. Kadang kita sudah menyusun jadwal bahwa misalnya di minggu ini kita akan bertemu, tapi pada akhirnya terkendala misalnya minggu nanti tidak ada, kesediaan beberapa waktu juga tidak mendukung, karena bagaimanapun program guru penggerak itu kan terkait langsung dengan orientasi kurikulum sekolah. Itu yang pertama. Ukuran risiko ini bagi kami kecil. Mengapa kecil? Karena kita bisa menyiapkan alternatif penjadwalan kembali. Kalau tidak mampu di semester yang berjalan, bisa kita rancang di rapat kenaikan kelas. Nah, sehingga bisa terimplementasi di semester berikutnya. Jadi masalah utama teman-teman kita harus membuat manajemen waktu yang optimal. Berikut kemungkinan risiko yang kedua yang terjadi yaitu program berubah, dan ini saya alami. Di program awal kita menjalankan perpustakaan mobile. Ternyata setelah ada jeda kenaikan kelas, itu berubah langsung mengarah ke program pengembangan literasi, yaitu siswa menulis dan publikasi karya. Nah, itu ukuran risikonya ini saya kategorikan sedang karena ini terkait dengan
terkait dengan aset. Salah satu asetnya terkait di sini adalah biaya. Karena namanya kita berinovasi di sekolah, tidak mungkin semua biaya kita dimasukkan ke anak. Kita berupaya itu ada solusi pembiayaan dari dana sekolah. Tapi kami bersyukur di SMA karena gubernur sudah menetapkan bahwa dana BOS itu akan terkait dengan literasi dan bisa membiayai program itu. Bisa juga dari dana komite kalau ada. Nah, strategi pengendaliannya adalah kalau tadi waktu kita membuat jadwal ulang, maka di programnya berubah, kita menyiapkan alternatif program yang baru, yang mana tujuannya tetap sama, temanya sama, yaitu pembelajaran atau program yang berdampak pada murid secara khusus dan sekolah pada umumnya. Nah, itu sedikit dari saya. Terima kasih. Kenapa jalan? Sebuah. Kemudian sesi terakhir tentang rencana perbaikan rencana tindak lanjut, tapi saya tadi belum masuk ke sini semuanya sudah dikerjakan. Jadi ini hari ini terakhirnya dan apa namanya direncanakan perbaikan dan ini akan kita presentasikan semuanya, tapi caranya satu orang dulu, setelah selesai presentasi baru menunjuk teman yang ingin mempresentasikan keduanya. Jadi saya minta perwakilan dari Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu karena kayaknya di kalian hari ini baru saya pertemukan dengan kedua orang tua saya. Nama saya itu beberapa tahun yang lalu saya menjadi mahasiswa mereka. Mereka pula saya bisa berdiri di sini. Tapi ilmu yang mereka berikan sehingga saya bisa berdiri di sini. Jadi nama saya Elias Kalito dari Jua. Saya aslinya dari Sangalang. Mengenai rencana perbaikan di sini, karena dari manajemen risiko yang saya buat tadi adalah pembelajaran dalam kelas itu akan terabaikan, kemudian perubahan arkas, kemudian program tidak terlaksana karena adanya guru yang mendukung itu ada ini tentang risikonya. Nah, sekarang di sini mengenai format rencana perbaikannya, rencana tindak lanjutnya ke depan itu seperti apa. Jadi pertama melakukan penjadwalan ulang, kemudian mensosialisasikan kembali ke semua warga sekolah mengenai program yang akan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan penuh dari rekan-rekan. Kemudian kedua, berikutnya itu teman yang tadinya kurang memberikan dukungan, bagaimana caranya supaya dia di dalam program tersebut dia yang diberikan suatu jabatan sehingga dia pun akan terlibat di dalam kegiatan tersebut. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang akan menjadi kendala atau risiko di dalam kegiatan ini, untuk tindak lanjutnya dibuat seperti itu. Jadi di dalam kemungkinan risiko kegiatan ini ada perubahan arkas. Kenapa saya ada perubahan arkas? Karena arkas itu direncanakan untuk satu tahun pembelajaran, sedangkan untuk memulai kegiatan ini akan dimulai di pertengahan semester ini. Kenapa? Karena di dalam kegiatan yang saya programkan ini yaitu melakukan pelatihan bagi rekan-rekan guru, dan kemudian selesai biaya pun akan dibutuhkan dengan penelitiannya. Jadi di sini kami akan memberikan jabatan bagi rekan yang akan sehingga memobilisir. Selamat pagi menjelang pagi, ya selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Pak Elias ya. Ya, perkenalkan nama saya Irjel Nita, biasa dipanggil Irjel. Saya dari SDN 301
berpihak pada murid, dan manajemen risikonya tadi itu hampir sama dengan Roma dan Pak Ilyas dari segi waktu, pembiayaan, dan program yang tidak terrealisasi. Jadi di sini format rencana perbaikan RTL-nya yang pertama, kalau saya yang pertama itu melakukan refleksi kembali terhadap program-program yang telah disusun tetapi belum terlaksana ataupun terlaksana tetapi tidak maksimal. Kenapa? Dari refleksi ini kita bisa mendapatkan apa-apa kendalanya, apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya program tersebut. Dan selanjutnya hampir saya juga setuju dengan Pak Ilyas tadi bahwa untuk melaksanakan kembali program sosialisasi kembali, entah itu kepada atasan ataupun rekan sejawatnya dalam komunitas, lebih tepatnya dalam komunitas praktisi, sosialisasi program-program yang akan dilaksanakan kembali dan tujuan-tujuannya, sehingga dari situ bisa di-cover biaya-biaya yang digunakan dimasukkan ke dalam berkas, dan memang bisa ditemukan bahwa program tersebut adalah program yang prioritas. Terima kasih. Silakan, siapa yang ingin dari format manajemen risiko dari program yang saya rancang dan kami sudah lakukan sekolah itu melalui komunitas praktisi dan melalui program yang berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka, yaitu program kelima dengan topik gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini bukan lagi sebuah program, tetapi ini sudah terlaksana dan itu sudah menjadi sudah kami evaluasi. Kendalanya adalah di komunitas praktisi itu seperti yang tadi sudah diungkapkan rekan saya, itu selalu terkait dengan waktu. Karena di sekolah kami itu masuk jam 7, pulang jam 5. Karena PPM itu berlangsung dari jam 7 sampai pukul 13.40. Setelah itu disambung pukul 14.30 sampai pukul 17.00 untuk ekstrakurikuler. Praktis, setiap guru yang terlibat di dalam ekstrakurikuler itu waktunya di sekolah itu lebih lama. Karena bayangkan, kami sudah membatasi ekstrakurikuler di SMA 5 itu sampai maksimal 2, tetapi tetap ada saja siswa yang memilih ekstrakurikuler lebih dari 2. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kami, karena kami juga tidak mau membatasi mereka. Karena menurut kami kemungkinan besar kalau misalnya kita membatasi yang satu, mungkin di situ akan muncul ekstrakurikuler yang lain, itu akan mundur dengan sendirinya. Intinya adalah di sekolah kami waktu begitu berharga. Bayangkan kami yang paling pertama masuk, kami yang paling terakhir keluar. Kalau dalam ilmu saya itu namanya FIFO, first in is out. Jadi pertama masuk, terakhir keluar. Itu dalam ilmu akuntansi. Nah, di sana kami menggunakan topik gaya hidup berkelanjutan, pembuatan sampah, pembuatan lingkungan, karena sekolah kami itu kurang lebih 100 hektar dihuni oleh kurang lebih 900 orang setiap hari. 900 orang, karena siswa saya sudah 800. Kami turunnya kurang lebih 60 pegawai sekian. Sehingga resikonya yang saya catat di sini sedang. Karena kenapa saya catat sedang? Masalah waktu itu kita bisa akali. Artinya itu kita dibutuhkan dari kita bagaimana mengelola waktu dengan baik. Kalau orang lain melihat kami di SMA 5 yang masuk jam 7 pulang jam 5 sore, bagaimana dengan kegiatan di rumah? Lalu untuk gaya hidup berkelanjutan, ukuran resikonya sedang. Di dalam hal ini yang saya catat adalah aset
biaya atau dana, sehingga rencana perbaikannya adalah melakukan analisis penggunaan, karena sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kita bahwa kadang-kadang dalam penggunaan dana di sekolah itu kita membuat anggaran yang lebih besar dari yang sesungguhnya, sehingga itu yang saya harus lakukan adalah bagaimana menggunakan dana sesuai dengan pengembangan, sesuai dengan kerujukannya, sesuai dengan akuntabilitasnya, sehingga apa yang kita harapkan ketika kita masih bermasalah di mana saya memasukkan dana biaya itu dalam rencana perbaikan, karena pemanfaatannya harus jelas, sehingga kalau kegiatan ke depan saya akan memaksudkan sesuai dana atau biaya agar sesuai dengan sistem. Ada yang baru kali ini juga sama-sama dalam proses, jadi yang perkenalkan diri juga supaya biar terasa. Sudah kenal. Yang saya ingat kenapa saya setiap minggu terkait program sekolah yang saya sudah programkan di sini, sudah rencanakan untuk kemungkinan resiko yang terjadi, yaitu dukungan dari guru di sekolah, karena kadang ada guru yang beranggapan juga bahwa itu adalah itu programnya guru penggerak, berarti kami tidak bisa terlibat. Itu satu kemungkinan yang terjadi untuk kemungkinan resiko. Ukurannya di sini saya hitung di sini kecil, sedang, dan untuk strategi pengendaliannya saya akan bekerja sama dengan rekan CGP yang lain dan tetap mensosialisasikan bagi guru-guru akan pentingnya program yang bekerja sama dengan rekan CGP yang lain di sekolah. Maka kami akan mensosialisasikan ulang dengan melibatkan kepala sekolah dan semua rekan guru bahwa ini bukan hanya sebagai program dari guru penggerak, tetapi ini sangat penting untuk kita lakukan di pakai nih dong, tangga mau sudah semua. Bu Dev, siapa tahu nanti pendampingnya besar. Yes. Beatrice. Inilah momennya paling ditunggu CGP. Ada merchandise. Sako? Ayo boleh.
mana? Ada. Langsung. Apa lagi? Sorry. Berapa? Dah aku pakukat momennya melo-melo mana lekala. Momennya apa? Merawati. Bisa jadi kayak Excel kayak itu. Iya, Excel. Panjang sih. Tapi ukuran di area ada. Pokoknya saya mau komen nih, tidak pakai presentasi. Thank you. Bagaimana perasaan Bapak? Aman? Nah, Aman. Tapi ada yang peserta terakhir datang itu Presentasi. presentasi apa materi? Atau kita sepakat itu saja di sibuk coba baca, belajar. ayo Bapak Ibu lanjut presentasinya. Semua mencoba. Apakah terkancing? Ayo dicoba. Ini ukuran apa tadi ya? Excel. Sama semua L. Terkancing aman pas. Alhamdulillah. Kenapa Anda sudah kehilangan saya? Sesi penundukan. Iya, bahan plastik. Jadi enak sekali. Iya, kecuali masuk itu. Oke, semua bahagia. Tutupin ada Pak di dalam. Selamat datang di kelas kami, kelas C. Saya tanda tangan. Tidak mau ke baju nanti saya tanda tangan. Kita saran. Wah, ini sapi sih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf kalau saya bicara kalian karena lagi sariawan berat. Ibu Rampera, terima kasih. Baik dari manajemen risiko tadi yang
manajemen waktu yang tidak maksimal. Jadi RTL atau rencana perbaikan yang akan saya rencanakan ke depannya itu membuat jadwal pelaksanaan yang menyesuaikan dengan kesiapan rekan-rekan sejawat. Di dalam pelaksanaan satu program itu, waktu yang sudah ditentukan itu akan direncanakan. Terkadang itu tidak terlaksana karena berbagai halangan atau kendala. Kadang tidak ada guru yang siap, tetapi ada rekan-rekan yang lain yang mempunyai kesibukan yang lain. Dia istilahnya ada ya dalam ada menikah. Jadi mungkin rencana perbaikan atau tindak lanjut yang saya lakukan adalah membuat jadwal pelaksanaan yang menyesuaikan dengan kesiapan rekan-rekan kita. Terima kasih. Oke, sekarang di sini semua ini apa? Bukan juga kan di semua. Kemungkinan risiko terjadi dari yang sudah terjadi, yaitu masalah pembiayaan dari program yang dijalankan sebelumnya. Salah satu program yang saya punya yaitu tentang peningkatan literasi, namun kendalanya pada masalah pembiayaan, yaitu pengadaan buku bacaan anak yang sini kebanyakan sendiri sudah dilihat tentang keadaan kami. Itu ini punya buku di sana, tapi saya lihat dan urusan dari setiap yang oke, terima kasih Bu Delvi sudah berbagi dengan kita semua tentang dong. Selanjutnya siapa yang akan sisa satu orang ya? Iya, boleh aja di warna sini. Bumi mana bumi? Iya. Nanti kalau lahir namanya CGP ya. Jadi di sini rekan sejawat akan kita atur waktu dalam pelaksanaan pembelajaran di mana mereka bisa hadir untuk mengamati dan mengobservasi praktik pembelajaran yang kita lakukan. Jadi dari proses observasi atau pengamatan yang mereka lakukan ini, mereka bisa merefleksi kembali proses pembelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas. Jadi kita berbagi praktik pembelajaran kepada rekan sejawat di sekolah, karena sejauh ini proses pembelajaran yang terjadi di dalam lingkungan sekolah itu masih jauh dari berpusat pada murid. Jadi hanya monoton guru sebagai satu-satunya sumber belajar mereka. Nah, jadi itu program yang saya rencanakan. Kemudian kemungkinan resiko yang terjadi adalah kesediaan waktu yang diberikan oleh rekan sejawat untuk mengamati proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi masalah waktu, ukuran resikonya itu sedang. Kemudian strategi pengendaliannya, merencanakan dan mengatur waktu pelaksanaan dengan rekan sejawat sebelum waktu pelaksanaan berbagi praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Rencana perbaikannya menyusun jadwal pelaksanaan dengan menyesuaikan waktu dan kesiapan rekan sejawat dalam mengamati praktik baik dalam proses pembelajaran. Karena berbagai macam kendala yang terjadi dengan pengorganisasian waktu ini. Jadi rekan sejawat pasti banyak juga kegiatan-kegiatannya yang lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang saya rencanakan. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih sudah berbagi dan terima kasih untuk kita semua di sini yang sudah berbagi dengan dan berbagi cerita-cerita kita lanjutnya ke depan. Dan
Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjutkan kolaborasi saya. Kemudian dengan berakhirnya berbagi, berakhirnya berbagi tentang perbaikan kita ini, maka kios kecil kita di sini selesai juga sesinya. Kemudian ada tambahan dari Anda. Mungkin ada yang menyampaikan. Karena kita sebelum di atas sudah tersedia makan siang. Oh iya. Sebelum kita makan siang, baiknya kita apa koordinator dari kelas kita. Ya itu sudah kesekian. Sebelum kita tentukan bisa saja dari kelas kita keluar nanti 2 atau 3 orang atau hanya 1, tergantung kesepakatan kita di sini. Ya. Sudah sekali lagi ini tidak akan kami kumpul, namun bagian daripada refleksi Bapak Ibu ya. Dari saya sebelum saya serahkan kembali, terima kasih kepada Bapak Ibu saya yang sudah sangat berperan aktif. CGP-nya Bunda Emma, CGP-nya Kandaku Abdalina, semuanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang minta supaya saya berdiri. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan dan tim yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Ketua APSI dan Bapak Ibu pengawas yang hadir. Yang saya hormati seluruh kepala UPT, mulai dari jenjang PAUD hingga jenjang SMK, SMA yang hadir, rekan-rekan kakanda para pengajar praktik, dan yang sama berbahagia segenap kita calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Toraja yang tidak lama lagi mudah-mudahan memasuki Desember kata C-nya itu sudah hilang dan kita semua sah menjadi guru penggerak sebagai pelopor perubahan pendidikan di Kabupaten Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan inilah kesempatan berbahagia bagi kita semua bahwa kita bisa bertemu di penghujung kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Toraja. Selaku koordinator guru penggerak terpilih, tentu saya mengemban sebuah tanggung jawab yang bukan hanya untuk kebutuhan pendidikan menengah di mana saya berada, tapi terlebih bagaimana membuat sinergi layanan pendidikan dari jenjang PAUD yang sama-sama memerdekakan anak didik kita sampai ke SMA. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua selaku calon guru penggerak, dan kita tentu menjadi pionir untuk perubahan pendidikan, dan sekaligus kita akan mendampingi sahabat-sahabat kita di Angkatan 7 yang sementara juga berproses. Tapi lewat kesempatan berbahagia ini, marilah kita memulai bahwa kitalah yang menjadi pembuat jejak bersejarah itu adanya perubahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanah Toraja. Tentu banyak hal yang sangat menantang bagi kita, terutama bagaimana seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi bahwa mindfulness, kehadiran kita seutuhnya dalam sebuah kegiatan terlebih ini dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanah Toraja itu adalah PR bagi kita semua. Bagaimana kita betul-betul memberikan hati kita
waktu kita dan pikiran kita untuk melayani pendidikan bagi anak-anak kita secara khusus di Tanah Toraja. Dan dengan dukungan dari kakanda para pengajar praktik, para kepala UPT dan pengawas, dan secara khusus Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja, mudah-mudahan kita akan melakukan sinergi bagaimana mengkomunikasikan setiap keterbatasan layanan pendidikan yang ada, bukan hanya di perkotaan tapi juga yang ada di pelosok. Dan saya harap kita yang ada di Guru Penggerak Angkatan 4, kita bersama-sama bergerak bagaimana membangun sinergi itu. Kita bisa menjadi pelayan yang bersilangan untuk membantu rekan-rekan kita di sekolah-sekolah terjauh, terutama dalam hal pelayanan pelatihan penggunaan media-media pembelajaran seperti yang ada di basic saya di PGRI Smart Learning Karakter Center. Itu salah satu nanti program yang kita jalankan, terutama dalam bagaimana mewujudkan 5 garis besar guru penggerak yang ada di depan ini. Dan ya kondi-kondi mah maksudnya wassalamualaikum. Mohon maaf saya pakai bahasa Toraja. Singkat saja, nanti Pak Kadis ini akan ada di depan. Ini akan menjadi patokan kita bersama untuk menyukseskan layanan Merdeka Belajar di Kabupaten Tanah Toraja. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kira dan sesuai dengan Merdeka Belajar, aksi nyata itulah yang menjadi tantangan besar kita. Kondi-kondi bang atau teorina, nantilah kita praktekkan apa yang saya sebut bang dari awal, yaitu mari kita beda, kita amati, kita nyatakan dan kita kolaborasikan demi sebuah perubahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanah Toraja. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi buat Bapak Koordinator Angkatan 4. Luar biasa. Selanjutnya, penandatanganan komitmen calon guru. Mohon rantainya tidak putus. Berikan aplaus yang meriah untuk PDP Angkatan 4 Kabupaten Tanah Toraja. Dilanjutkan dengan kelas B. Lanjut, mohon tidak putus rantainya. Antrian ya. Oke, berhenti dulu.
Ada tanda tangan ya 8 menit. Demikian penandatanganan komitmen calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Toraja. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah buat calon guru penggerak angkatan. Kita akan memasuki acara testimoni. Testimoni yang pertama akan dibawakan oleh SMA 1, ada kepala SMA 5, ada kepala STM dan para pengawas. Tapi tentu saya tidak mungkin saya tolak. Kepala balai, kepala dinas yang kami hormati, bahwa program guru penggerak ini awalnya kami dengar, kami sangat memberi support kepada rekan-rekan yang berkeinginan untuk ikut seleksi. Karena mendengar saja guru penggerak, asumsi saya guru penggerak, tentu ini adalah guru-guru yang potensial yang akan diberikan bekal untuk mampu menggerakkan seluruh potensi dirinya, sehingga akan menjadi guru yang hebat dan mampu menjadi penggerak bagi sesama gurunya. Luar biasanya di mana kalau sebelumnya dari sekolah saya ada 4 calon guru penggerak, 5. Memang di mata saya guru-guru luar biasa, guru hebat. Tetapi setelah melalui pelatihan dan pendampingan, saya merasa kecil di hadapan mereka. Itu artinya bahwa terjadi perkembangan yang luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk mereka. Dan tentu mereka mengharapkan sesuatu untuk selalu diberikan dukungan, baik moral, terlebih-lebih yang mereka malu-malu sebutkan, yaitu berupa finansial tentunya. Tepuk tangan. Mudah-mudahan pendidikan Kabupaten Tanah Toraja yang saya hormati Bapak pengawas serta Bapak Ibu Kepala UPT, artinya SD, SMP, SMA dan SMK, Bapak Ibu pengajar praktek serta rekan-rekan calon guru penggerak yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perasaan yang kita rasakan pada saat ini, terlebih lagi kami selaku calon guru penggerak. Oleh rekan-rekan mendaulat saya untuk menyampaikan testimoni. Ini juga saya tidak mengerti apa dasar mereka. Tapi terus terang bahwa selama program ini berjalan kurang lebih 1 tahun kami menjalani program ini. Meskipun sedianya ini diprogramkan selama 9 bulan, tapi karena ada proses peralihan dari pengelola atau dari balai, sehingga kemudian ini berlangsung selama kurang lebih setahun. Ini adalah proses perjalanan panjang yang tentu banyak pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang kami rasakan.
Saya juga selama mengikuti program Guru Penggerak ini dalam aktivitas pembelajaran, di situ kadang baru saya tersadar bahwa ternyata saya sudah tua. Karena kenapa? Ketika dalam aktivitas pembelajaran sering-sering teman-teman menyampaikan bahwa kita dahulukan yang tua. Saya kemudian tanya, ya ternyata memang mungkin saya yang paling tua. Sama. Saya terinspirasi oleh program ini Bapak Ibu. Saya sering menonton YouTube bagaimana program-program aksi nyata yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru calon guru penggerak dari di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian ketika tiba saatnya terbuka pendaftaran, saya juga tergerak untuk mendaftar. Proses seleksi yang dilakukan cukup panjang, dan saya kira Bapak Ibu kita bisa merasakan bahwa proses seleksi ini itu bisa menjadi kualitas pendidikan di negara kita tercinta ini. Alhamdulillah hari ini oleh rekan-rekan sudah menandatangani komitmen bersama, ya, kemudian siap menjadi satu perubahan. Kami ini terwakili ada dari daerah terpencil, ada dari kota, ada dari SD, SMP, SMA, SMK, kolaborasi betul-betul dalam proses pembelajaran, sehingga kita tetap optimis bahwa mudah-mudahan melalui guru-guru penggerak sebanyak 40 orang ini bisa menjadi pionir melakukan perubahan menuju kepada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik di tanah Toraja. Saya kira ini testimoni saya Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meawali kami. Wah, kurang semangat. Betul itu, meawali kami. Ya ketua ya benar kami. Iya, itu sapaan Pak di Toraja. Orang Toraja itu buat berteriak Pak. Meoli namanya. Iya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan bersama tim yang hari ini hadir dalam lokakarya terakhir di Tanah Toraja. Yang saya hormati, kita berharap bahwa ke-40 calon guru penggerak Angkatan 4 Tanah Toraja semuanya dilatih menjadi guru penggerak. Tetapi Bapak Ibu, berkali-kali saya mendengar Mas Menteri mengatakan bahwa jangan fokus pada kata guru penggerak. Karena yang dimaksud guru penggerak itu adalah gerakannya, bukan sertifikatnya. Saya bangga tadi Bapak Kepseng mengatakan bahwa bahkan sebelum ini saya sudah merasakan dampaknya. Itu testimoni yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengakui bahwa pendidikan ini akan selesai dan gerakan guru penggeraknya baru akan dimulai. Bapak Ibu di kelas tadi saya menyampaikan bahwa selama ini kita mungkin ada yang bergerak karena ada tugas yang diberikan. Tetapi setelah ini tidak ada orang yang menugasi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bergerak secara mandiri dan karena ada motivasi, ada kekhawatiran, ada masalah yang tampak di depan mata. Karena itu tepat sekali tadi saudara saya koordinator mengatakan kita perlu berkolaborasi. Seseorang yang hebat mengatakan bahwa kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Pendidikan bukan perjalanan singkat Bapak Ibu. Kita tentu berharap 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Harapan dari rekan saya tadi, Pak Antonius, bahwa Tanah Toraja kembali bangkit sebagai daerah yang sangat bermartabat. Karena itu, bergerak, jangan berhenti, abaikan semua ketidakpercayaan, lalui semua rintangan dengan cara berkolaborasi. Kepada Balai Besar Guru Penggerak, saya pernah mendengar
juga bahwa ada orang mengatakan Balai Besar Guru Penggerak itu balainya guru penggerak. Sebenarnya bukan, Bapak Ibu. Balai Besar Guru Penggerak itu balainya semua guru. Ya. Balainya semua guru. Jadi tidak hanya guru penggerak yang akan diperhatikan. Karena itu kami terus mohon dukungannya Pak dan arahannya supaya komunitas guru penggerak Tanah Toraja ke depan akan semakin memiliki dampak yang bagus. Harapan kami juga kepada Dinas Pendidikan supaya boleh bersinergi dan memberdayakan aset-aset yang begitu penting ini, sehingga cita-cita kita bersama untuk kepada Kemendikbud yang boleh menerima kami yang sangat kecil ini, bukan siapa-siapa, untuk menjadi saksi hidup, teman seperjalanan, rekan-rekan calon guru penggerak sebagai pengajar praktik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang juga mempercayakan koordinator kepada saya meskipun tidak melalui pemilihan resmi. Tiba-tiba saya tahu bahwa ternyata saya koordinator. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah kami repotkan selalu buat surat tugas, ya. Ibu Ita itu paling sering direpotkan. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang juga di dalam perjalanan kita bisa saling. Jangan lupa beli kopi Arabica. Pendidikan guru penggerak telah usai. Tanggung jawab sebagai guru penggerak dimulai. Tidak semua kopi warnanya hitam, tapi tetap rasanya nikmat. Jangan menyerah pada masalah yang beragam. Guru penggerak tetap bergerak dengan hikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Toraja, yang terhormat, kegiatan ini kita mendapatkan kelancaran, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, saya pas sekali yang saya lihat, saya dampingi baik dari PP maupun dari CGP bahkan kami. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa alhamdulillah itu kami Pak senantiasa mendampingi kami dari pagi sampai selesai Pak. Jadi saya terkesan sekali, luar biasa itu kami. Begitu kami berikan info langsung ada tanggapan, diberikan alamat yang lengkap, konten yang lengkap, di mana saja kami inginkan langsung ada respon yang cepat sekali. Ini luar biasa Bapak Ibu, 100. Bukan saja itu, akan tetapi karakter nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dukung semua. Tanpa terkecuali kita sebagai guru kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, pertolongannya sehingga pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan program pendidikan guru penggerak Lokakarya yang ke-9 angkatan ke-4. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita mengucap syukur bahwa tentunya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan ini betul-betul kita mengapresiasi, karena 3 tahun terakhir ini betul-betul kita mengalami tantangan yang begitu berat yang diakibatkan oleh penyakit atau musibah COVID. Tetapi kita secara khusus di dunia pendidikan telah membuktikan bahwa kita betul-betul tangguh, sehingga program-program yang telah digelontorkan atau telah
sampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dalam kebijakannya tetap berjalan sampai sekarang. Termasuk yang kita laksanakan pada hari ini adalah kebijakan Menteri Pendidikan yang ke-9 atau ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ini yang sudah mudah-mudahan lulus semua, betul-betul akan membantu Dinas Pendidikan atau membantu pendidikan di Kabupaten Tanah Toraja untuk betul-betul menggerakkan pendidikan, tentunya untuk peningkatan mutu dan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Tanah Toraja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan yang telah beberapa kali datang di Toraja untuk mendampingi guru penggerak, dan tentunya juga melalui kesempatan saya mengucapkan banyak terima kasih sehingga kegiatan-kegiatan guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya akhir yang saya ingin sampaikan, mungkin saya tidak akan sekolah istimewa bahwa Bapak Ibu sudah melakukan integritas, tanda tangan, dan tentunya ini semua akan menjadi terus diingat terus. Dan saya minta tadi kalau bisa baliho ini saya akan bawa di Dinas Pendidikan dan saya akan tempel di sana. Setiap guru penggerak yang akan datang akan melihat di sana. Ya. Akhirnya pada hari ini tanggal 26 bulan 11 2022 Lokakarya 9 program guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Tanah Toraja dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa saya tutup dengan resmi. Mengejar praktik. Oke. Jangan pakai tajam. Silakan Pak. Biar mi dulu, biar rebutan. Nanti saya terakhir saya ambil tempat. Iya nanti pilih dulu. Biar mi pilih dulu hebohnya. Tinggalkan saja di sini, kita jangan bawa ke sekolah nanti. Bagaimana supaya kita bisa lebih bergerak lagi dan bisa lebih belajar lagi.